Ya, di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai daerah, muncul desakan bagi pemerintah untuk memperketat dan membatasi kegiatan masyarakat. Namun pengusaha tidak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total. Pasalnya, hal ini akan berdampak pada kelangsungan usaha mereka dan juga nasib pekerja. Pengusaha tidak setuju jika pemerintah melakukan lockdown total. Pasalnya, pemberlakuan lockdown total akan berdampak pada kelangsungan usaha dan nasib pekerja. Dikutip dari cnnindonesia.com, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri, Beni Sutrisno, menyatakan kurang setuju dengan lockdown total karena efeknya akan langsung berimbas ke pengusaha dan pekerja. Selain itu, dampak lockdown total akan langsung terasa sejak hari pertama kebijakan itu diberlakukan. Kadin lebih menyarankan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 sambil terus memperketat pelaksanaan protokol kesehatan di ruang publik. Sebelumnya, ratusan orang yang tergabung dalam lapor COVID-19 dan segenap kelompok masyarakat sipil lainnya menekan petisi online yang berisi desakan agar Presiden Joko Widodo lekas melakukan karantina wilayah atau lockdown. Hingga Jumat sore, petisi yang disertai surat terbuka dan dibuat melalui Google Documents itu telah diteken oleh 210 orang. Dalam petisi tersebut, masyarakat sipil meminta agar Jokowi menggunakan wewenang secara bijak dalam mengambil tindakan bersama seluruh jajaran pemerintahan. Petisi juga meminta agar dalam situasi darurat kesehatan publik seperti saat ini, pemerintah bukan memikirkan ekonomi dan fokus pada aspek kesehatan sebelum sistem kesehatan kolaps. Ya, di tengah situasi pandemi yang bisa dibilang kembali genting saat ini, sebuah petisi daring muncul dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memberlakukan lockdown. Di sisi lain, sebagian besar pelaku sektor usaha dari berbagai asosiasi mengatakan tidak untuk opsi lockdown tersebut. Kita elaborasi lebih lanjut dengan para tamu yang sudah hadir malam ini di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, pertama saya sapa dulu Ibu Levita Gesupit, Ketua Komite Tetap Bidang Waralaba, Lisensi dan Kemitraan Kadin Indonesia. Selamat malam Bu Levita. Selamat malam. Sehat Ibu ya? Sehat, terima kasih. Alhamdulillah. Sehat ya. Sehat semuanya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua ada Pak Yemiko Happy, penggerak lapor COVID-19. Selamat malam Pak Yemiko. Selamat malam Mbak. Saya harap sehat juga ya Pak. Selalu sehat. Baik. Kita langsung saja mulai diskusinya. Saya ke Pak Yemiko terlebih dahulu ini. Pak Yemiko, petisinya sudah keluar, tapi apa saja mungkin urgensi pengadaan petisi daring untuk Presiden ini dalam memberlakukan lockdown? Kenapa lockdown? Bukan opsi pembatasan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Ya, terima kasih Mbak. Belakangan kita mulai menghadapi kenaikan kasus cukup drastis ya belakangan ya. Jadi Mei kita turun ya, tapi setelah bulan Juni, Raya Idul Fitri, ya kita melihat bahwa kenaikan cukup signifikan, bahkan sampai bed occupancy rate-nya cukup hampir mendekati 100% itu kan menjadi salah satu keadaan yang paling genting pada sisi treatment begitu. Nah, kami melihat bahwa itu tidak bisa kita biarkan, bahwa ini kita sudah menemukan beberapa laporan-laporan dari masyarakat bahwa sudah ada yang meninggal di jalan karena rumah sakit, ya kan? Ada juga orang-orang yang tidak mendapatkan ICU, yang di IGD hanya diberikan tempat duduk di kursi roda, begitu. Kami melihat bahwa ada banyak persoalan-persoalan di fasilitas kesehatan. Ya, tentunya ini bukan menjadi hal yang bisa kita sepelekan, tetapi harus kita sikapi secara serius, begitu. Nah, apalagi belakangan kita melihat bahwa kita itu masih belum ke sini. Kita 1 tahun sudah pandemi kok masih fokusnya belum selesai-selesai, ya kan? Kita katanya belajar, tapi kapan kita mengaktualisasikan pembelajaran kita pandemi selama 1 tahun terakhir ini, gitu. Jadi sederhananya semacam itu, Mbak. Oke, so far untuk petisi daring ini sendiri bagaimana? Sudah berapa orang yang menandatangani? Ya Mbak, sampai malam ini kita sudah ada sekitar 2.200 orang yang menandatangani petisi ini, begitu. Jadi kami cukup lega, kita banyak masyarakat yang keresahan yang sama dengan kami begitu dan berkenan untuk menandatangani, dan kami cukup lega juga karena juga multidimensi yang menandatangani ya, mulai dari petani, mulai dari survivor sampai profesor, sampai akademisi, bahkan sampai wakil komisi di DPR. Jadi kita merasakan bahwa ternyata masih banyak orang yang memiliki keprihatinan sama terkait dengan kondisi kita belakangan ini.
Oke, oke. Jadi sudah lebih dari 2.000 yang menandatangani petisi ingin pemerintah memberlakukan lockdown. Tapi kalau misalnya dari pengusaha sendiri, Bu, dari sektor usaha, Bu Levita, pengusaha juga sudah ramai-ramai mengatakan menolak opsi lockdown. Bisa dielaborasi lebih lanjut, Bu, kenapa menolak? Ya, seperti kita ketahui bahwa perekonomian kita sekarang dalam masa pemulihan. Ya, kita tahu bahwa dalam 1 tahun terakhir itu ekonomi kita benar-benar luar biasa mengalami penurunan. Dan pada saat ini perekonomian itu sementara dalam masa pemulihan. Terjadi kenaikan yang lumayan bagi para pelaku usaha itu. Sehingga apabila dilakukan lockdown kembali dengan secara menyeluruh, itu pasti berdampak seperti akan penutupan usaha-usaha yang pada saat ini mungkin baru dibuka. Nah, kalau penutupan tempat usaha artinya berdampak juga kepada tenaga kerja. Nah, apakah pemerintah sudah siap untuk memberikan tunjangan bagi bagi tenaga kerja yang pada akhirnya akan mengalami kena dirumahkan seperti yang sebelumnya seperti itu. Oke, selama ini subsidi atau tunjangan tersebut sudah cukup nggak, Bu Levita? Ya, kalau dibilang cukup atau tidak, ya kalau menurut kami belum cukup tentu ya, karena itu pun kan belum merata ke keseluruhannya. Walaupun begitu, pengusaha juga berusaha untuk untuk tidak melakukan yang namanya PHK ataupun yang tadinya dirumahkan akhirnya mulai masuk kembali di dalam pekerjaannya. Nah, ini baru terjadi pemulihan, baru terjadi usaha-usaha dibuka kembali. Nah, kalau diberlakukan lockdown kembali, artinya usaha-usaha terus akan terjadi penurunan kembali seperti yang kita alami tahun lalu pada saat terjadinya awal COVID. Oke. Itu nanti akan kita bahas ya, Bu, ya, mengenai komparasi kerugian yang dialami oleh sektor usaha gitu kalau membandingkan dengan PSBB ketika tahun 2020 dengan kemungkinan adanya lockdown di tahun 2021. Tapi saya kembali lagi ke Pak Yemi. Ini kalau misalnya tadi ketakutan atau keberatan dari sektor usaha gitu dan mengaitkannya dengan isi dari petisi ini sendiri, apa aja sih poin yang krusial, kemudian juga mungkin ada fokus penanganannya terkait dengan sektor usaha gitu ketika banyak sekali yang terdampak, banyak sekali yang mengalami kerugian, banyak sekali yang harus berjuang untuk mempertahankan hidup, tapi dengan adanya opsi lockdown tersebut, apakah ini juga menjadi salah satu concern dari isi petisinya? Iya, Mbak. Jadi kita kan menginginkan adanya karantina wilayah seketat ya, terkhusus di Jawa dulu. Kita melihat bahwa sebenarnya kan ini bukan tentang nyawa yang hanya sebatas angka, bukan hanya tentang orang yang kehilangan itu kita tidak memiliki rasa duka. Ingatan-ingatan kan juga kita selalu memiliki atas orang-orang yang hilang begitu. Nah, dalam artian ini kita menekankan bahwa yang pertama, kita menginginkan pemerintah ya untuk segera memperbaiki sistem penanganan gawat darurat terpadu, termasuk juga pre-hospital care, rujukan, ambulan, dan pelayanan di puskesmas juga rumah sakit, serta meningkatkan kapasitas guna mengantisipasi lonjakan kasus. Lalu ada 10 ya, Mbak, itu yang pertama. Yang kedua, paling tidak mengeluarkan keputusan karantina wilayah, ini yang kami inginkan, serta mempertegas pembatasan pergerakan fisik. Lalu peningkatan tes dan lacak, ya, karena bagaimanapun karantina wilayah akan tidak dibarengi dengan 3T, pasti akan menyengsarakan masyarakat. Oleh sebab itu kita menginginkan, disitulah pendamaian antara apa yang kita perdebatkan sampai sekarang ini, ya, economy over public health atau sebaliknya gitu. Sebenarnya kita cuma menginginkan karantina wilayah, data-nya diperbanyak, diperkuat. Lalu yang keempat, kita menginginkan menunda pembukaan sekolah tatap muka dulu sampai penurunan kasus. At least ya positivity rate-nya di bawah 5%. Lalu yang kelima, kita mempercepat vaksinasi gratis semua orang di atas 18 tahun dengan prioritas ya lanjut usia atau manula. Lalu yang keenam, memperbaiki sistem pendataan dan pelaporan kasus serta kematian karena COVID. Sehingga masyarakat itu memiliki gambaran yang akurat gitu, terkait dengan kondisi pandemi kita. Kita akan melihat belakangan bahwa datanya saja tidak sesuai bagaimana masyarakat persepsi yang baik terkait dengan pandemi ini. Begitu. Lalu yang ketujuh, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Dibentuk penguatan puskesmas, selaku garda terdepan
terhadap layanan kesehatan masyarakat ini, masyarakat kena COVID, juga relawan COVID, termasuk petugas kecamatan, kelurahan, atau RW. Lalu yang ke-8, memperkuat fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dan rumah sakit dengan suplai alat pelindung diri. Lalu yang ke-9, menjamin perlindungan tenaga kesehatan, serta jaminan insentif dan santunan bagi tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, mengkomunikasikan kebijakan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang ketat secara konsisten dan terus-menerus melalui berbagai kanal media komunikasi yang dimiliki pemerintah nasional dan daerah. Jadi paling tidak ada 10 permintaan kami kepada pemerintah hal ini. Jadi kita menganggap bahwa dengan 10 ini sudah ada jalan tengah di antara persoalan yang kita perdebatkan sampai sejauh ini begitu. Jadi paling tidak itu yang bisa saya katakan. Kita bedah satu-satu, tapi tadi saya tertarik dengan membatasi pergerakan masyarakat. Tapi Pak Yemiko, kalau misalnya membicarakan mengenai pergerakan masyarakat, kita juga tidak bisa mengindahkan pergerakan masyarakat itu kemana saja. Dan salah satunya adalah ke tempat-tempat atau lokasi-lokasi yang juga menyokong roda perekonomian di berbagai wilayah. Yang seperti ditakutkan oleh sektor usaha jika ini dibatasi pergerakannya, pasti tentunya akan berdampak pada sektor usaha. Nah, kira-kira apakah ini atau permintaan dari lapor COVID, bagaimana isi petisinya ini bisa menjangkau atau menjamin bahwa roda perekonomian tersebut jika diberlakukan lockdown ini juga tidak terdampak secara signifikan gitu atau merugikan secara luas seperti itu? Iya, jadi yang pertama berbicara tentang lockdown itu kan berarti kita yang khawatirkan kan kebutuhan dasar ya Mbak. Bagaimana kita makan. Tetapi kalau misalkan kita kembali kepada peraturan, pemerintah sudah ada loh undang karantina kesehatan dan menjamin semuanya. Ya misalnya seperti dilakukan tahun lalu ya Mas Yemiko ya. Dikatakan bahwa pemerintah pusat dan Pemda bertanggung jawab ketersediaan sumber daya yang diperlakukan. Pasal 8 juga mengatakan setiap orang mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kehidupan sehari-hari selama karantina. Lalu juga Mas kita melihat pasal 55 ayat 1, ya kan bahkan pemerintah itu menjamin kebutuhan hidup tiap warga negara sampai makanan hewan ternak. Ya, hewan ternak yang di wilayah karantina itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Kami menginginkan bahwa sudah dijamin. Jadi kebutuhan dasar itu sudah dijamin. Ya, dan ini kalau misalkan kita masih mengkhawatirkan kita ya, saya pikir malah dengan orangnya, begitu, dengan orangnya, bukan tentang peraturannya. Kita sudah dijamin. Kalau misalkan itu gagal, berarti kita harus mengoreksi reformasi birokrasi yang ada. Kita harapkan agar pemerintah bisa ya menyokong kebutuhan dasar dari masyarakat itu walaupun nanti apapun penanganan yang akan diberlakukan ke depannya. Atau saya kembali ke Bu Levita lagi nih Bu Levita, dengan adanya masukan kemudian juga isi-isi dari petisi dari yang dilakukan atau dimajukan oleh lapor COVID tersebut. Ini tentunya akan mengarah kepada tindakan yang diharapkan dari pemerintah. Dan kita juga bicara mengenai masyarakatnya juga menandatangani petisi tersebut, juga berharap adanya pembatasan, kemudian juga masih adanya resistensi dari masyarakat yang mempertanyakan tindakan pemerintah gitu. Ketika mereka mempertanyakan pelarangan mudik, sementara pusat perbelanjaan atau tempat hiburan ini dibuka. Tanggapan dari Bu Levita seperti apa? Begini ya, mungkin harus dilihat bahwa lockdown boleh, tapi jangan diseragamkan semua. Mungkin pemerintah bisa melihat untuk COVID itu, kluster COVID terbanyak itu di mana? Apakah itu ada di tempat wisata, apakah itu ada di mal, apakah itu ada di perkantoran, atau di aktivitas seharian. Sehingga mungkin dengan survei tersebut, pemerintah bisa mengetahui kalaupun mau dilakukan lockdown, itu mungkin lockdown di tempat-tempat yang kluster COVID-nya besar. Karena kita lihat para pengusaha pun mungkin seperti di mall ya, atau yang di tempat-tempat usaha lain yang stand alone, mereka melakukan prokes yang begitu ketat itu. Nah, jadi mungkin pemerintah bisa lebih memperketat lagi prokesnya sehingga para pelaku usaha yang membuka usahanya benar-benar memberlakukan prokes yang ketat, yang disiplin. Dan pemerintah pun mungkin dapat memberikan award atau atau prestasi bagi pelaku usaha yang benar-benar memberlakukan prokes tersebut seperti itu. Karena menurut kami kalau semua lockdown diseragamkan seperti tahun lalu, itu sudah pasti akan berdampak pada pelaku usaha, khususnya akan ekonomian Indonesia seperti itu. Memang
kalau kita lihat kesehatan perlu, ya, tapi ekonomi pun perlu kita pikirkan begitu. Ini berdua ini memang harus sejalan. Kesehatan tanpa ekonomi juga dampaknya juga nggak baik gitu. Ekonomi tanpa kesehatan juga dampaknya juga kurang baik begitu. Jadi sebaiknya dilihat kembali begitu. Memang kalau emang mau dilakukan lockdown, dilihat di survei terlebih dahulu. Di mana, di klaster mana yang COVID tersebut yang banyak berkembang seperti itu. Oke, berarti harus mencari opsi yang bisa jadi win-win solution ya, Bu Levita dan juga Pak Yemiko. Nah, kita juga ingin menanyakan terkait dengan kerugian seperti apa sih yang dialami oleh sektor usaha gitu, melihat bagaimana PSBB berlangsung di tahun 2020 dan apa kemungkinan yang bakal terjadi jika dilakukan lockdown di tahun ini. Tapi akan kita bahas dalam segmen berikutnya karena CNN Indonesia Newscast segera kembali. Tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan kembali dialog kita terkait dengan menimbang urgensi dari lockdown di tengah situasi pandemi saat ini. Kita masih terhubung dengan dua narasumber saya di CNN Indonesia Newscast. Yang pertama ada Bu Levita G. Supit dan juga Pak Yemiko Happy. Bapak-bapak dan Ibu masih bersama kami ya. Oke, saya ke Bu Levita lagi nih. Tadi kan saya ingin menanyakan terkait dengan kerugian seperti apa sih yang dialami oleh sektor usaha, menimbang atau mengkomparasi dengan PSBB di tahun 2020 dan kemungkinan jika adanya lockdown atau diberlakukannya lockdown pada tahun ini. Ya, tahun lalu pada saat COVID dimulai itu, sekitar 80% usaha itu kena dampak. Ya, berdampak itu ada yang tutup sementara dan ada pada akhirnya tutup selamanya. Seperti itu karena kita semua mengalami sesuatu yang belum pernah kita alami. Dan kalau pada saat ini terjadi lagi lockdown seperti tahun lalu, mungkin dampaknya tidak seperti tahun lalu sekali ya, karena pelaku usaha itu udah belajar pengalaman dari tahun lalu. Cuman kita amat merasakan betapa susahnya kita untuk melakukan pemulihan ekonomi di dalam usaha kita, khususnya pada saat dilakukannya lockdown ini begitu. Dan di akhir tahun 2020 para pelaku usaha berusaha untuk yang tadinya tutup berusaha untuk buka, terus yang tadinya merumahkan karyawan berusaha untuk memakai mereka kembali. Nah, dari bulan ke bulan dan akhirnya pemulihan itu udah kelihatan terjadi. Nah, sekarang dengan dilakukannya lockdown ini, kita udah yakin bahwa ini akan terjadi lagi gitu, akan terjadi lagi kejadian yang tahun lalu, di mana ya tentu kalau lockdown dan usaha-usaha akan ditutup, udah pasti ekonomi kita juga akan jadi penurunan yang signifikan juga begitu. Dan untuk menaikkan itu butuh waktu, butuh usaha yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha. Dan harus diingat juga kalau usaha-usaha ditutup, otomatis akan berdampak kepada tenaga kerja gitu loh. Tenaga kerja itu kan mereka kan butuh hidup. Mereka kan harus bisa bertahan begitu. Nah, itulah yang pemerintah harus pikirkan juga. Kami pengusaha juga memikirkan hal tersebut, tapi kami nggak bisa untuk menanganinya sendiri. Kami juga butuh pemerintah untuk bisa kita sama-sama menanggulangi apabila terjadinya lockdown dan berdampak pada usaha tutup, dan itu akan berdampak kepada tenaga kerja. Nah, ini yang harus kita cari solusinya bersama. Pengusaha tidak mampu untuk mempunyai solusi sendirian. Oke, Bu Levita, kalau hitung-hitungannya dari Kadin ketika ini akan diberlakukan lockdown, berapa tahun sektor usaha bisa memulihkan diri gitu, kembali seperti keadaan semula? Wah, itu paling cepat adalah sekitar 3 tahun, paling cepat. Oke. Ya, itu paling cepat. Jadi estimasi kita kalau 3 sampai 5 tahun, paling cepat 3 tahun, dan itu tidak semua bidang usaha bisa mencapai untuk 3 tahun tersebut. Nah, jadi kita bayangkan kalau dari sekarang 3 tahun sampai 5 tahun baru usaha itu akan pulih kembali, nah kita bisa pikirkan apa yang akan terjadi seperti itu. Oke, opsi yang paling ideal menurut Kadin sendiri gimana, Bu? Kami sih tadi yang seperti saya katakan,
benar kita tidak lockdown boleh dilakukan, tapi harus melihat di mana sih lockdown itu diberlakukan begitu. Karena kasihan para pengusaha-pengusaha yang sudah memberlakukan prokes yang begitu luar biasa, yang ketatnya begitu, tapi mereka diabaikan dan tetap diberlakukan lockdown juga terhadap usaha mereka begitu. Jadi kami sarankan, kami juga bukan berarti kami nggak menjaga kesehatan, kami pun memerlukan untuk menjaga kesehatan ya. Karena begitu banyak tenaga kerja yang dibawahi oleh para pengusaha-pengusaha. Jadi saran kami tentu yang pertama adalah prokes itu lebih dikuatkan lagi, lebih disiplinkan lagi, dan untuk memperlakukan lockdown itu jangan diberlakukan ke semuanya, tapi lihatlah di mana yang COVID itu yang benar-benar meningkat dan berkembang. Oke. Pak Yemiko, argumen dari sektor usaha sudah dikatakan. Gimana tanggapan dari lapor COVID sendiri? Apakah ini petisi atau isi petisinya masih bisa dinegosiasikan? Jadi pertama-tama begini, memang benar ya, protokol kesehatan itu seakan-akan mantra ajaib ya, apapun berdasarkan pada protokol kesehatan. Tetapi realitanya sampai sekarang kami masih menerima banyak sekali laporan perihal klaster yang terjadi di perusahaan, klaster yang terjadi di pabrik, ya kan? Dan itu menunjukkan bahwa memang sekalipun memang kita memiliki pendapat terkait dengan protokol kesehatan itu lain terutama, masih terlalu banyak kebocoran-kebocoran. Masyarakat yang mungkin terlalu lelah dengan lama-lamanya pandemi itu juga terlalu bagaimana ya? Bagi saya itu juga kurang ideal begitu. Jadi dalam artian ini, ya kalau misalkan memang kita benar-benar mau mengambil waktu untuk memperketat mobilitas warga, bagi saya itu jauh lebih penting. Ya, pertama lalu yang kedua, mungkin pemulihan ekonomi membutuhkan waktu 3 tahun ya ke depan ya dengan kata. Tetapi kalau misalkan pandeminya masih terus berjalan, kita nggak tahu kapan selesainya pandemi. Ekonomi mau berani pulih bagaimana kalau misalkan karyawannya terinfeksi, ya kan? Sedangkan vaksinasi sampai sekarang juga masih terseok-seok perjalanannya. Itu kan menunjukkan bahwa ya kita masih begitu banyak tantangan yang harus kita lalui bersama. Kita butuh macam kerjasama kolaborasi, ya kan? Karena bagi kami masih melihat bahwa sebenarnya banyak kok masyarakat yang menengah ke bawah secara khusus begitu merasakan betapa susahnya mendapatkan akses kepada fasilitas kesehatan, ya kan? Mungkin ada ya perusahaan yang memberikan BPJS, tetapi untuk misalkan contohnya bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah yang merasakan semacam itu, merasakan susahnya rawat di rumah sakit, susahnya mencari uang. Dalam artian ini, ketika karantina wilayah, jaminan atas kehidupan kebutuhan dasar kan sudah oleh sebab itu kami mohon ya dalam artian ini kepada pemerintah untuk memberikan langkah jalan tengah di antara ini semua begitu. Dalam artian ini ya kami selalu meyakinkan keputusan kami bahwa pemerintah bisa. Kami mengapresiasi perjalanan pemerintah sampai selama ini sudah ya bisa dikatakan berikan banyak dampak ya kepada masyarakat ya daripada tidak melakukan apapun sama sekali kan. Tapi yang kami mau tekankan di sini adalah bahwa semakin tidak menganggap kesehatan publik adalah hal yang penting ya, semakin kita masih mencoba berdiri di atas 2 kaki ya dalam masa krisis ini, kita perhatian kita selalu terpecah ya pada akhirnya ya. Dalam artian ini ya saya tadi ulang, bagaimana kita mau terus menjalankan usaha kita terus produktif ya. Andai kata misalkan perusahaan kita, karyawan kita terkena COVID, kami melihat dari laporan kami ya, dari laporan yang masuk kepada kami, ada beberapa perusahaan yang masih membiarkan perusahaan itu dibuka atau memaksa karyawannya untuk masuk ya, untuk masuk sekalipun sudah ada kasus positif di sana ya. Kami tidak bisa menggeneralisir, tetapi itu ada. Dalam sebab itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi at least ya pada akhirnya over public health ya. Itu ada beberapa laporan-laporan dengan hal itu yang kami terima, dan itu kami sama sekali tidak membuat itu ada, tapi mengada-ngada, tapi benar-benar itu ada dalam laporan kami. Oke, berarti evaluasi lapor COVID so far sejauh ini adalah salah satu yang jadi poin krusial yang harus diperbaiki ke depannya adalah pengawasan, seperti itu Mas Yemiko? Pengawasan dan juga 3T tentunya. 3T Oke. sangat kami nantikan dari pemerintah, penguatannya.
Oke, ini di semua wilayah dan kalau misal kita melihat bagaimana pemerintah daerah sampai dengan saat ini, mungkin ada masukan dari Mas Yemiko gitu, opsi kalau tadi saya sudah tanya sama Bu Levita, opsi yang paling bisa dijadikan win-win solution. Kalau dari kacamatanya Mas Yemiko gimana? Tadi kami meminta pemerintah untuk membuat keputusan karantina wilayah Oke. super ketat, khususnya di Jawa. Secara khusus di Jawa dulu. Karena kan sekarang di Jawa ini kan tempat berkumpulnya varian Alpha dengan Delta yang dari India, Afrika Selatan, dan dari Inggris. Ini kan menunjukkan bahwa ayo kita nggak bisa bermain-main dengan ini. Masih bisa applicable ya Mas saat ini ya Mas? Iya, betul. Jadi dalam artian ini kita melihat sekarang beberapa daerah seperti di Kudus ya, daerah Pantura Jawa Tengah ya, Pantai Utara Jawa Tengah ya, wilayah-wilayah semacam kan menjadi tinggi naik. Bandung ya, kita juga sudah melakukan lockdown gitu kan. Oke. Itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya ya kami mengapresiasi pemerintah sudah bergerak untuk ini begitu. Dan kami menantikan ini dalam skala yang lebih luas begitu. Sehingga paling tidak perketat di Jawa duluan dalam pandangan kami. Oke, terakhir ini untuk Bu Levita, antisipasi dari para pengusaha mungkin kita bisa minta gambarannya gitu dengan adanya kemungkinan diberlakukannya kembali pembatasan atau mungkin lockdown seperti yang disuarakan oleh isi petisi daring. Ada antisipasi ke depannya Bu, jika ini benar-benar diberlakukan? Ya paling satu-satunya yang bisa dilakukan adalah tentu kalau misalnya bagi pelaku usaha yang sekarang ada di mall atau di tempat-tempat usaha lainnya, satu-satunya hanya biasanya penjualan melalui online, paling seperti itu begitu. Tapi itu pun biasanya hasilnya tidak terlalu maksimal. Nah sekarang memang pengusaha lagi berusaha mencari solusi bersama dengan pemerintah begitu, sehingga bisa juga pemerintah bisa menolong para pengusaha juga supaya pengusaha bisa tetap survive ya dengan usaha yang baru dipulihkan beberapa waktu ini. Paling itu yang bisa kita lakukan. Harapan kita aja. Jadi ini tadi teman-teman pengusaha juga bicara ke saya, harapan kami semua adalah bahwa lockdown yang secara semuanya itu tidak diberlakukan seperti itu. Oke. Baik, diskusi yang sungguh insightful ya pada malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sayang karena durasinya terbatas, kita harus sudahi dulu dialognya pada malam hari ini. Kita sama-sama tentu berharap ya akan ada opsi yang menjadi win-win solution, jalan tengah, supaya pada akhirnya ini memprioritaskan kepentingan umum yang terbanyak yang harusnya menjadi fokus dari pemerintah baik pusat maupun daerah, yaitu rakyat Indonesia. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Levita dan juga Pak Yemiko dalam CNN Indonesia Newscast pada malam hari ini. Sehat selalu, selamat malam.